Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa LCP yang berbahagia, selamat berbuka puasa ya. Kita kembali melanjutkan kajian kita mengenai sains tauhid dan dokter sejarah. Nah, sains tauhid dan dokter sejarah ini kami ingatkan kembali, ini adalah pengetahuan baru dan pertama di dunia yang Allah percayakan kepada kami setelah melakukan penelitian mandiri mengenai penyakit kronis selama 22 tahun dari tahun 2002 sampai sekarang, dan alhamdulillah kami sudah berhasil melahirkan satu paket buku sains tauhid yang bisa pemirsa untuk memiliki dengan menghubungi kami sendiri ya di LCP Indonesia. Buku ini adalah buku pertama yang berhasil menawarkan penjelasan yang sehat, kuat dan berkah oleh Allah untuk membantu ayah, ibu dan anak dalam mengatasi ancaman tantangan kehidupan yang sangat berat dan kompleks setelah munculnya COVID-19 ya, dan sangat bermanfaat dan penuh berkah. Ya baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami kajian kesehatan mental ya, dari pengalaman dan pengetahuan kami yang kami miliki selama 22 tahun ya. Kami menemukan bahwa konsep kesehatan mental itu sama seperti matematika ya, dimana hari ini seperti matematika, kalau kita di sekolah ya, pertama ada rumusnya harus normal. Nah, kemudian kita diberi soal oleh guru. Nah, kemudian guru kita dilatih, belajar dan melatih untuk menyelesaikan soal dengan rumus yang normal. Nah, berdasarkan ini dalam menyelesaikan matematika tadi, walaupun kita sudah tahu rumus atau sudah terbiasa dengan menyelesaikan soal, kita tetap hati-hati untuk menyelesaikan supaya penyelesaian soal kita itu hasilnya normal begitu. Nah, ini bagi orang yang sudah tahu rumus yang normal, kemudian sudah terbiasa juga menguraikan rumus itu dengan baik untuk mendapatkan hasil normal. Nah, kesalahan akan lebih mudah terjadi pertama kalau ayah ibu tidak tahu rumus yang normal. Satu. Nah, kalau tidak tahu rumus yang normal, nah itu akan menjadi masalah besar ya, karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan hasil yang normal kalau rumus yang digunakan dalam menyelesaikan soal matematika itu tidak normal itu. Satu. Nah, kalau kita sudah memiliki rumus yang normal, maka itu ada peluang kita untuk mendapatkan hasil normal. Yang penting kita mau banyak berlatih dan banyak berdiskusi menyelesaikan soal yang ada agar hasilnya normal. Satu. Yang kedua, apabila kita sudah memiliki rumus yang normal, berarti tugas kita adalah banyak berlatih, berdiskusi, bagaimana mengembangkan rumus dalam menyelesaikan soal-soal yang ada. Nah, di sini syaratnya tidak boleh buru-buru, ya, sabar, banyak-banyak diskusi, mengamati lagi uraian demi uraian, sampai hasilnya normal. Setelah hasilnya normal, kita masih lihat lagi, uji-uji lagi, cek-cek lagi jawaban kita, baru dikembalikan kepada guru, sehingga ketika diberikan maka peluang kita untuk mendapatkan nilai yang bagus atau hasil normal itu betul sudah demikian. Nah, dunia kesehatan mental sama seperti itu ya. Ini syarat ini sangat penting, ini terutama dalam kajian bunuh diri ya, dalam tingkat keluarga. Nah, hari ini ayah dan ibu dan anak sedang menghadapi masalah kehidupan yang sangat kompleks dan sangat berat. Artinya ayah dan ibu dan anak akan menghadapi suatu kondisi yang sangat mudah memicu stres dan depresi, dan akan lahirnya masalah-masalah keluarga, masalah-masalah sosial ya, masalah-masalah lainnya yang sangat membutuhkan uraian-uraian yang tepat. Nah, untuk menguraikan soal-soal tadi, pertama ayah dan ibu harus memiliki rumus yang normal seperti matematika tadi.
Kalau rumusnya tidak normal, jadi jangan berharap hasilnya nanti akan normal. Nah, perceraian adalah salah satu hasil yang tidak normal dari rumus yang tidak normal, atau rumus yang normal tetapi cara penguraiannya yang tidak normal begitu. Karena malas berlatih, malas berdiskusi, ya masing-masing anggota kelompok ego begitu. Nah, akhirnya masalah terbengkalai dan akhirnya berakhir pada perceraian seperti itu. Nah, itu contohnya. Dan hari ini semakin hari semakin banyak kasus perceraian yang dialami oleh ayah, ibu, dan anak. Dan itu sangat besar dampaknya karena perceraian itu sendiri adalah salah satu hasil yang tidak normal yang harus diterima, mau tidak mau begitu. Kenapa? Ya pertama bisa punya rumus yang normal, atau tidak punya rumus yang normal, atau punya rumus yang normal tapi belum bisa menguraikannya begitu, sehingga tidak mau. Kemudian ada bunuh diri, ya, kasihan ya, di perguruan tinggi, satu keluarga, macam-macam ya. Kemudian ancaman perang seperti di Ukraina, Palestina, ancaman itu semua adalah bentuk-bentuk permasalahan yang muncul karena akibat penyelesaian yang tidak normal atau uraian-uraian yang tidak normal tadi. Kenapa bisa demikian? Ya, kalau kami sudah temukan bahwa konsep pengetahuan saat ini yang digunakan sebagai rumus itu memang tidak normal ya. Sains modern itu tidak normal karena dia mengabaikan Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita dalam proses pengajaran. Itu sangat tidak normal. Maka sulit bagi kita untuk bisa menguraikan masalah kehidupan kita sehari-hari dengan mengandalkan sains modern semata. Ya, sangat sulit. Nah, sehingga banyak masalah kita akhirnya tidak terpecahkan oleh sains modern, akhirnya menyebabkan kerugian bagi kita. Nah, agama kita juga tidak normal. Kenapa? Kita hanya dibekali dengan keyakinan dan hukum-hukum fikih atau hukum-hukum agama. Tetapi agama kita belum kita kembangkan menjadi solusi akademik begitu. Nah, dan ini kita alami semua satu dunia saat ini. Nah, untuk itu kita perlu berlatih bagaimana membentuk rumus yang normal untuk jadi pegangan yang sangat kuat ya, dan diberkahi oleh Allah untuk membantu otak kita lebih mudah dalam memahami masalah dan lebih bisa digunakan untuk menguraikan masalah secara normal agar soal-soal atau masalah-masalah kehidupan sehari-hari yang kita hadapi di antara ayah, ibu, dan anak atau di luar, di kantor, di mana bisa kita atasi dan kita selamat dari bencana seperti perceraian, seperti bunuh diri, seperti kematian dini atau kematian massal seperti yang terjadi saat ini di Ukraina, Palestina, dan lain-lain. Nah, kita berdoa kepada Allah SWT agar konsep pengetahuan yang kuat dan diberkahi itu ada pada diri kita, sehingga kita bisa lebih mampu gitu ya, lebih mampu dalam mengatasi ancaman, tantangan, dan kehidupan yang sangat kompleks yang sedang kita hadapi saat ini. Kita berharap agar masalah ini bisa kita atasi dan kita bisa mendapatkan keselamatan dan berkelanjutan. Nah, pada kesempatan ini kami dari keluarga LSP Indonesia alhamdulillah sudah bisa menawarkan konsep pengetahuan yang sangat kuat dan diberkahi oleh Allah, yaitu namanya sains tauhid. Itu sains modern yang dipandu oleh teori dan metodologi tauhid, teori dan metodologi baru yang kami kembangkan dari kalimat tauhid. Nah, sains tauhid ini sudah bisa mengatasi kelemahan agama kita yang belum punya solusi akademik dan mengatasi kelemahan sains modern yang belum disandarkan kepada Allah. Maka sains tauhid ini menjadi agama kita bersatu dengan sains modern, menjadi suatu pengetahuan baru yang sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah SWT. Dan sains tauhid ini menariknya lagi dan berkahnya lagi bisa dikembangkan dalam bidang kurikulum pendidikan dalam bentuk kurikulum tauhid atau kurikulum tauhid multikultural, dan bisa juga dikembangkan dalam bidang keselamatan, perdamaian, kesehatan, dalam melalui studi dokter sejarah. Dan kami sudah bisa menawarkan itu semua, dan kami juga sudah melengkapinya dengan satu paket buku sains tauhid yang halamannya mencapai 1.500 halaman, 3 buku ya. Insya Allah itu bisa menjadi rujukan dasar pertama yang sehat, kuat, dan diberkahi oleh Allah
yang berhasil dipercayakan oleh Allah kepada kami untuk membantu kami dan ayah ibu semua untuk bisa mendapatkan rumus yang normal, kemudian menguraikannya secara sehat, kuat dan diberkahi sehingga kita semua bisa selamat dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dan kita bisa juga hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga sampai hari kiamat insyaallah. Demikian para pemirsa sekalian, terima kasih. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.